Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya tentang Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ini juga memberikan kita pelajaran bahwa apa? Bahwa kalau kita itu ngaji, kemudian ada hal yang tidak jelas kepada kita ngaji nih, ternyata ada hal-hal yang tidak jelas dari penjelasan itu, maka apa? Kita disuruh untuk apa? Bertanya. Seperti konfirmasi pemahaman kita ini sudah benar atau tidak. Benar tidak seperti ini? Yang saya tangkap dari jenengan begini. Harusnya seperti itu. Ngaten nggih? Siti Aisyah pernah satu ketika beliau itu mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man husiba udziba." Barang siapa yang kena hisab kelak nanti di akhirat, dia akan diazab oleh Allah. Berarti kalau ada yang lewat hisab berarti apa? Kena azab. Kena azab itu artinya nanti dia beriman sebenarnya, cuma nanti kalau kena hisab, dosa-dosanya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke dalam neraka. Siti Aisyah dengar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung minta penjelasan. Ya Rasulullah, awalaysa yaqulullahu azza wa jalla, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang beriman itu akan menerima hisab yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisabnya ringan. Kalau ada orang-orang yang beriman dihisab dengan hisab yang ringan, berarti mereka selamat. Kok jenengan bilang orang yang kena hisab pasti diazab? Ini seperti ada kontradiksi, wahai Rasulullah. Di Quran menyampaikan ada hisab ringan, jenengan menyampaikan bahwa semua hisab itu pasti diazab. Jadi minta klarifikasi dari Rasulullah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala innama dzalikal ardu. Di dalam ayat ini yang dimaksud itu bukan hisab sebenarnya, tapi yang dimaksud di sini adalah al-ardu. Apa itu al-ardu? Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di dunia, tapi itu dalam keadaan tertutup. Karena kan setiap dari kita nanti datangnya itu tidak rombongan seperti ini, datangnya nopo? Satu-satu. Wa ya'tika farda. Setiap orang akan datang kepada Allah itu satu-satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan hambanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hambanya ini bahwa dia melakukan dosa. Bukankah kamu melakukan dosa di tempat ini, di jam ini? Semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jangan bayangkan kayak interogasinya Pak Polisi. Kalau interogasinya Pak Polisi itu kita bisa mengelabui. Gimana bang? Palingan ditaruh alat tes kejujuran, ditaruh di jantung ini. Kalau jantungnya mulai gerak cepet, kan bisa diatur juga napasnya nih, masih bisa bohong-bohong sedikit. Tapi kalau di hadapan Allah tidak ada rahasia, semuanya diungkap oleh Allah. Bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kita sudah lupakan, Allah ingatkan. Subhanallah. Itu kira-kira menyenangkan atau mengerikan nih? Mengerikan, semuanya tahu. Itu loh, kamu di Solo pernah bikin ini loh di waktu ini, benar tidak? Ya kita tidak bisa menjawab. Karena apa? Mulut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab apa? Tangan dan kaki dan seluruh tubuh kita. Yang melakukan dosa itulah yang akan menjawab. Nonton nggih? Nah, sudah ditampakkan kepadanya dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha laka fid dunya." Dosa-dosamu ini telah aku tutup di dunia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa kita di dunia, artinya kita itu
dosa-dosanya tidak diketahui oleh orang lain. Kok bisa? Ya, bikin dosanya sembunyi-sembunyi. Itu berarti apa? Allah tutup dosa kita. Atau juga dia sudah sembunyi-sembunyi dan dia tidak sebarkan kepada orang lain. Ada orang yang di dunia dia melakukan dosa dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tapi setelah dia melakukan dosa dia cerita ke orang-orang. Nah, ini tidak termasuk di sini. Yang termasuk itu apa? Dia menyembunyikan dosanya di dunia, tidak dia ceritakan kepada orang lain. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Satartuha laka fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm. Karena aku telah menutup dosa-dosamu di dunia, maka sekarang kata Allah di akhirat dosa-dosamu aku ampuni semuanya. Amin Allahumma. Nah, ya, semoga kita juga termasuk di antaranya. Jadi hanya digertak seperti itulah. Mengerikan. Cuma apa? Cuma disampaikan dosanya 1, 2, 3, tapi endingnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, orang ini setelah mendapatkan interogasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia keluar dari tempat itu, orang-orang lihat, Masya Allah, orang ini dibawa oleh para malaikat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa ke surga. Orang-orang yang belum dapat giliran itu mengatakan begini, Masya Allah, ini orang yang tidak pernah melakukan dosa. Halo, Masya Allah, katanya ini orang ini tidak pernah melakukan apa? Dosa, padahal ada dosanya. Cuma diampuni oleh Allah. Kayaknya kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu adalah al-ardu. Jadi Allah tampakkan kepada kita kesalahan dan dosa kita, kemudian Allah ampuni. Nah, sedangkan hisab, dikatakan walakin manukishal hisaba yahlik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau kena hisab, yang benar-benar hisab, itu pasti harus masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini jam berapa ini? Setengah 10 nggak jalan-jalan lagi? Setengah 10 kurang 20. Siap. Lanjut bagus. Siap. Pokoknya lanjut ya. Nah, jadi begitu. Usahakan kita itu punya semangat untuk kalau kita tidak jelas tentang satu ilmu yang kita pelajari, usahakan kita punya semangat untuk bertanya yang tidak jelas. Jangan ketidakjelasan itu kita biarkan, akhirnya ilmu kita juga jadi ilmu yang tidak jelas. Jelas akhirnya. Ilmu tidak jelas itu bahaya nih, ilmu setengah-setengah. Jadi ilmu itu, orang jahil itu masih mending ketimbang orang yang tahu setengah-setengah. Itu bahaya. Karena orang yang tahu setengah-setengah biasanya merasa tahu padahal salah. Nah, itu yang masalah. Nyata nggih? Nah, di sini mungkin kita bahas sedikit, ada sebuah autokritik lah. Autokritik. Kita ini kan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdliyin, ya, istilahnya kita ini berintima, ya, memiliki asas dan organisasi NU lah. Kalau dikatakan kita ini orang-orang apa? NU, orang NU. Nah, perbedaan orang-orang NU dengan yang lain ini autokritik ini. Dia ketika saya menyampaikan ini, saya ngeritik diri saya juga. Jadi bedanya kita, kalau semangat pengajiannya kita dengan orang-orang di luar NU, lebih semangat orang-orang luar NU. Ya napa nggih? Jujur aja lah. Malu-malu, jangan malu-malu. Maksudnya apa? Semangat ngaji. Mereka itu kalau ngaji luar biasa. Orang-orang di luar NU 90% bawa catatan. Ya napa nggih? Iya, bawa catatan, mereka siap bawa catatan, nyatet. Lanjut. Nggak enak gitu.
Ya, tapi ini harus jadi ini supaya kita itu sadar gitu loh, bahwa yang benar itu ya memang kita harus semangat ngaji, kemudian kalau ada yang tidak jelas kita tanya. Kalau di pengajian itu pokoknya kalau ndak lucu atau ceramahnya sepaneng gitu ya, ceramahnya ndak ada guyon-guyonnya itu pasti ngantuk. Kalau mereka malahan kalau yang guyon-guyon itu kurang seneng. Karena apa? Yang mereka cari apa? Ngaji. Iya, mereka kritis, suka bertanya, yang tidak jelas mereka tanya. Kalau di NU biasanya habis ceramah ya baris, sudah siap berbaris salaman. Itu yang dipikirkan pokoknya barokah pokoknya. Habis itu salaman. Ini bagus. Ini di sisi itu ada kelebihannya juga. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang kelebihannya itu kita jaga, yang kekurangannya kita benahi. Nonton nggih? Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan pekan depan semuanya bawa catatan. Ini agak berat nih Pak. Pokoknya catat aja. Iya Pak. 1-2 hal dicatat itu udah apa-apa. Insya Allah manfaat. Amin Allahumma. Iya. Setelah online. Online ya. Biasanya kalau nonton online ini bertahan 10 menit. Oh, itu paling lama. Iya. Terus di scroll ke bawah debat capres. Lebih menarik debat capres. Lebih menarik debat capres kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian juga ada sebuah hadis yang menerangkan kepada kita